Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ada dinamo pencuci mesin cuci. Di situ kasusnya korosi semua. Banyak yang korosi. Itu yang putih-putih itu banyak yang korosi. Jadi di sini kendalanya dengung, tidak mau berputar tapi harus dibantu. Sudah diakali dengan ditambah kapasitor, tetap juga tidak mau berputar, alias harus dibantu. Jadi saya bongkar, saya periksa di sini sudah banyak yang korosi. Saya coba buka bagian sambungan yang ini, ternyata ini bukan pakai timah, pakai soket, jadi sulit untuk korosi di bagian sambungan. Kebanyakan bagus kalau yang pakai soket kayak gini. Terus setelah saya pikir-pikir, kemungkinan yang bermasalah itu pasti di bagian lilitan yang sudah banyak korosi. Setelah itu saya potong bagian kabel semua, untuk nanti saya akan sambung ulang kembali, karena harus dicek di bagian lilitan biar tidak ribet. Kita buang dulu, kita pisahkan kabel-kabelnya supaya tidak mencegah jalannya operasi. Oke, itu saya sudah ambil untuk untuk fuse-nya. Itu sudah ada yang putus satu di bagian yang itu nampak sudah. Saya cek di bawah tidak ada kayaknya, cuma yang di atas saja. Oke, setelah itu saya cek kembali. Saya coba buka, cari satu persatu bagian mana saja yang korosi. Namun hal ini sangatlah rumit. Namun kalau ikuti cara saya ini, insya Allah pasti berhasil. Kita buka dulu, kita congkel dari pelan-pelan. Awas jangan sampai kena tembaganya, maksudnya sampai luka tembaganya. Pelan-pelan cara congkelnya. Kita dorong ke depan karena ini keras, karena sudah terpakai berat. Jadi bagian lemnya sudah menempel kuat, karena sudah terkena panas mungkin waktu dipakai, jadi menempel kuat. Kalau teman-teman punya head layer, bisa dipakai untuk memanaskan kembali untuk melunakkan. Di sini saya akan congkel dulu, nanti saya setelah dicongkel saya kasih lihat sama teman-teman. Oke, setelah tercongkel kayak gini, saya sudah pisahkan bagian yang putus. Di situ yang putus ternyata banyak, atau yang disebabkan karena korosi, di situ banyak yang putus. Bagian itu bagian starting, itu bagian setrum, dan ini bagian starting. Yang ini bagian yang putus yang terjadi korosi. Di situ ada 4. Cara carinya itu gampang. Kita ambil bagian kapasitor satu yang ada di dalam, karena yang banyak putus itu bagian lilitan di dalam. Kita cari yang menyambung pada bagian kapasitor, karena itu yang putus di bagian kapasitor. Nah, itu sudah ada satu yang menyambung, jadi dipisahkan untuk yang menyambung. Untuk bagian kapasitor sudah menyambung. Itu yang di bagian yang di dalam untuk setrum sudah ada juga satu. Kita cek juga di bagian setrum yang digabung dengan kapasitor. Kita cek, cari juga, cari yang menyambung. Kalau sudah ada, nah itu ada satu. Kalau sudah ada, dipisahkan.
Berarti yang nyambung itu 2, yang lainnya tidak menyambung. Yang tidak menyambung jangan dipasang kembali, kita singkirkan saja atau dibuang saja atau dipotong nggak apa-apa. Dan yang nyambung itu tadi kita gabungkan, sambungan yang nyambung dengan kapasitor dengan yang satunya juga kita sambungkan pakai kabel atau pakai tembaga nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe, kalau nyampe digabung langsung bisa. Di sini saya akan coba pakai kabel kayak gitu, disambungkan ke yang bagian kanan dan kiri yang sudah menyambung tadi. Jadi disambungkan kayak gitu. Ingat, karena di sini bukan tembaga, bagian lilitannya kita letakkan di dalam atau dibungkus dengan kabel tembaga biar bisa disolder nanti. Kalau tidak disolder kayaknya kurang bagus, bisa tapi tidak terlalu maksimal untuk sambungannya. Bisa jadi nanti akan terjadi korosi lagi. Jadi kita solder saja biar aman, biar bagus sekalian. Oke, satu kita solder. Kita kasih yang kuat, yang bagus solderannya. Setelah dirasa sudah bagus, langsung kita sambung yang satunya. Oke, di situ sudah bagus kelihatannya. Langsung saya gabung dengan yang satunya, namun kabelnya kayaknya terlalu panjang, saya akan potong dulu untuk biar tidak terlalu ribet ketika nanti ketika diikat. Satunya yang nyambung kan yang itu, yang ini yang connect sama kapasitornya juga. Jadi ini digabungkan karena di situ tidak nyampe kalau digabung langsung, makanya saya itu pakai kabel untuk disambungkan. Ya sebenarnya pakai kawat tembaga nggak apa-apa, tapi karena di sini karena alman sulit untuk disolder, makanya saya pakai kabel saja. Jadi dengan cara kayak gini kita bisa menyalakan lagi untuk mesin cuci ini. Dan setelah itu kita rapikan. Untuk yang itu kita bungkus, maksimalkanlah atau apa namanya itu, dibungkus dengan rapi lah seperti itu, supaya tidak terjadi konslet atau nyentuh sama body, nanti kesetrum kena kontak orangnya ya bahaya juga. Jadi kita bungkus dengan serapi mungkin agar kenapa, biar lilitan ini tidak konslet dengan yang lain. Di sini saya karena mau dibungkus pakai isolasi bakar tidak bisa karena terlalu pendek untuk sambungannya yang ke bawah, jadi saya akali dengan isolasi biasa. Setelah itu sudah bagian setrum, sudah kapasitor, sudah 2 itu kapasitor. Kita kerok dulu, nanti kita cek apakah sudah menyambung atau tidak. Dan itu yang diikat sama saya itu tanda bahwa itu setrum langsung dari colokan. Yang gabung itu sebenarnya bergabung atau digabung jadi satu, nanti itu 2 lilitan digabung jadi satu. Lah itu saya cek satu-satu, satu nyambung satunya tidak harus. Nah, kalau itu nyambung berarti sama yang lain tidak boleh nyambung. Kita pindah
itu kan nyambung. Setelah itu kita pindah dengan satunya. Kalau satunya nyambung, satunya juga harus nyambung. Nah, itu kan nyambung. Sama yang lain tidak boleh nyambung. Berarti itu sudah top, sudah bagus. Tidak ada konslet di bagian lilitan. Kalau nyambung semua berarti ada yang konslet. Itu dua-dua, cara sambungnya itu dua-dua. Berarti nyambung, dua nyambung, dua nyambung. Diganti sama yang lain tidak boleh nyambung. Dan setelah itu saya gabungkan bagian setrum. Setrum biasanya kalau mesin cuci itu dua kabel, dua lilitan. Satu lilitan itu untuk kapasitor. Jadi untuk kapasitor itu satu lilitan, untuk setrum langsung itu dua lilitan yang digabung. Karena itu setrum langsung yang dari colokan. Setelah itu kita siapkan kabel-kabelnya untuk disambung kembali ke kabel awal dari mesinnya. Itu fuse kita pasang lagi untuk pengaman. Fuse kita pasang semuanya, intinya semuanya kita pasang. Kita solder untuk sambungannya biar bagus. Kalau kurang bagus karena di situ bukan tembaga yang menuju ke fuse, kayaknya harus ditambah sama kabel tembaga atau kabel kuningan biar melengket. Kayaknya itu tidak akan melengket, sulit. Apa mungkin karena soldernya yang jelek atau karena timahnya yang jelek, nggak tahu. Karena di situ tidak melengket, jadi saya akalin dikasih kabel tembaga, tuh serabut tembaga dililitkan seperti itu biar timahnya melengket. Kalau sudah dikasih kayak gitu pasti timahnya akan melengket atau menyatu. Oke, kita solder semuanya, kita pasang. Biasanya kalau mesin cuci yang model-model sekarang, meskipun merek Polytron apalah Sharp, kadang kebanyakan itu ya mesinnya itu bukan tembaga. Kebanyakan aluminium coil itu yang tidak tahan panas, gampang terbakar atau gampang korosi. Kalau mesin cuci yang merek-merek dulu, yang bukan merek-merek dulu lah, tapi yang keluaran dulu itu biasanya rata itu lilitannya tembaga rata, kecuali merek-merek Cina kemungkinan ya, walaupun dulu. Tapi kalau merek-merek kayak Polytron, Sharp, LG biasanya itu tetap tembaga. Entah kenapa sekarang sudah berganti semua. Ada yang tembaga, ada sebagian juga yang bukan tembaga, kebanyakan Alman. Nggak tahu kenapa kok dirubah. Ya sama dengan kayak kipas. Kipas saya sering menyervis kipas itu banyak bukan tembaga. Untuk model-model yang sekarang, keluaran yang sekarang, walaupun merek Miyako, kadang dapat juga saya servisan merek Miyako yang baru beli, dapat 1 bulan tapi sudah rusak. Dilihat lilitannya ternyata bukan tembaga, ternyata Alman. Nah itu yang bikin cepat rusak. Karena kenapa? Nggak tahan panas. Kalau Alman bisa korosi. Kalau mesin cuci karena lilitannya besar atau diameter dari lilitannya, ukuran lilitannya itu besar, jadi gampang. Walaupun mau diperbaiki itu gampang. Tapi kalau kipas karena tembaganya itu cuma kecil kayak rambut,
ketika sudah ada yang putus sulit untuk disambung kembali. Jadi kalau kipas itu memang sangat rawan karena lilitannya sangat kecil. Itu kayak Miyako yang itu yang besar, yang enggak ya, yang kayak tornado itu kebanyakan sekarang banyak bukan tembaga tapi Anman. Oke, setelah disolder semua, terasa sudah cukup solderannya. Kita bungkus. Itu saya bungkus pakai isolasi bakar untuk menjaga keamanan ketika terjadi panas biar tidak konslet, biar tidak ikut rusak pembungkusnya. Karena pembungkus yang lama sudah saya potong, robek karena sulit tadi untuk membukanya. Dibakar tetap, biasanya dibakar itu kalau pembungkus aslinya itu yang pakai kertas itu gampang dibakar, sedikit dihangatin biasanya bisa dilepas, tapi kalau yang tadi tidak bisa dilepas jadi terpaksa saya robek, namun saya ganti dengan isolasi bakar kayak gini, selongsong bakar. Oke, setelah itu kita pasang untuk bagian kabel-kabelnya, rapikan. Untuk fuse kita letakkan di dalam, itu kebalik tadi, fuse letakkan di dalam lagi untuk menjaga keamanan dari terjadinya panas berlebih pada lilitan. Jadi kalau panas berlebih nanti bisa diputus sama sikring atau fuse. Itu untuk tulisan channel saya tadi jatuh. Oke, setelah terasa sudah bagus, kita ikat satu-satu dulu, ikat rapikan biar tidak lepas kembali. Kita ikat dulu pakai tali, kalau di sini namanya tali tis, kalau di daerah kalian mungkin beda nama. Kalau di daerah saya ini namanya tali tis, kadang ada yang bilang tali-tali. Jadi kita ikat, mau diikat pakai benang nggak punya, jadi saya punyanya cuma tali tis atau tali-tali seperti ini yang biasanya digunakan di motor-motor itu. Jadi kita ikat serapi mungkin, sebagus mungkin. Kita maksimalkan ikatannya. Karena kalau tidak diikat nanti kena tarik sedikit, takut juwer atau lepas lagi atau melewer lah, digewer-gewer. Jadi kita ikat yang bagus, maksimalkan ikatannya, jangan eman-eman untuk mengikat karena cuma ada berapa harganya kalau cuma tali tis per biji. Jadi kita ikat semaksimal mungkin, paling 5.000 satu bungkus, paling mahalnya 10.000. Serasa sudah bagus ikatannya, kita potong lebihnya dari tali tisnya tersebut, kita potong, kita buang biar kelihatan rapi. Kelihatannya biar rapi, biar bagus. Namun dalam pemasangan nanti ke mesinnya saya tidak akan videokan, mohon maaf biar tidak terlalu panjang untuk durasinya. Oke, setelah terpasang rapi kayak gini, ini saya sudah dipasang untuk bagian kapasitor. Ini tidak diganti atau diganti mesin mas, nanti itu diganti mesin, bukan yang di service tadi, tidak. Warna kabel lihat kita, warna kabel setrum langsung warna biru, itu warna oranye sama warna kuning itu untuk kapasitor. Kenapa kabelnya baru? Itu kabel yang bagus, itu kabel yang baru itu kabel kapasitor. Nanti saya kasih lihat di belakang. Oke, saya cek. Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin, karena sudah menyala
Jadi kerusakannya ini terjadi karena korosi. Itu kanan kirinya sudah bagus. Kerusakan ini karena terjadi korosi di bagian lilitan yang mana saya sudah sambung tadi, walaupun banyak yang tidak dipakai sama saya. Jadi alhamdulillah sudah bagus. Jadi seperti itu cara memperbaiki mesin cuci yang sudah korosi. Itu saya kasih lihat untuk bagian pinggirnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.